Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Putri dari Tadris Biologi 1 semester 4, asal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sistem gerak otot. Perlu kita ketahui, otot merupakan kumpulan sel-sel otot yang membentuk jaringan, berfungsi menyelenggarakan gerakan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Secara anatomis, otot terdiri dari dua filamen dasar, yaitu aktin dan miosin. Miosin berstruktur tebal, sedangkan aktin berstruktur tipis. Sedangkan sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Sistem otot dikontrol oleh sistem saraf, walaupun beberapa otot seperti otot jantung dapat bergerak secara otonom. Otot merupakan suatu organ alat yang dapat bergerak. Hal ini tentu sesuatu yang penting bagi organisme. Sedangkan otot sendiri mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada sarkolema. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot dan fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasma, yaitu cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga, ada miofibril yang merupakan serat-serat pada otot. Dan yang terakhir ada miofilamen. Nah, miofilamen ini adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril, yang terdiri atas dua, yaitu miofilamen homogen, biasanya terdapat pada otot polos, dan yang kedua ada miofilamen heterogen, biasanya terdapat pada otot jantung dan otot lurik. Berdasarkan cara kerja dan bentuknya, sel otot itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari, memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Otot polos memiliki ciri-ciri, yaitu selnya berbentuk gelondong, gerakan ototnya lambat dan tidak cepat lelah, bekerja di luar kesadaran. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik merupakan otot rangka yang cara kerjanya disadari atau sesuai kehendak kita. Nah, mempunyai ciri-ciri, selnya berbentuk silindris dengan garis gelap terang, bekerja secara sadar, serta gerakannya cepat dan mudah lelah serta melekat pada rangka. Yang terakhir ada otot jantung. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah di dinding jantung. Meskipun begitu, kontraksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap perangsang lambat. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah keluar jantung. Ciri-cirinya, selnya berbentuk silindris dengan percabangan atau sinsitium. Nukleus 1 dan terletak di tengah, bekerja secara tidak sadar atau involuntir, tidak mudah lelah, dan terdapat pada organ jantung. Itulah tadi merupakan bagian dari otot sesuai dengan cara kerja dan bentuknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem otot pada hewan invertebrata. Alat gerak hewan pada umumnya merupakan kontraksi sel-sel khusus, material kontraksi yang disebut sebagai aktomiosin. Pada dasarnya, baik otot polos maupun lurik, vertebrata maupun avertebrata. Yang pertama ada sistem otot pada cacing pipih atau platyhelminthes. Serabut otot terbagi atas sirkular, longitudinal, serong atau vertikal, yang mana sirkular terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjangkan tubuhnya. Longitudinal berfungsi memperpendek tubuhnya, dan otot serong atau vertikal yang berfungsi untuk bergerak seperti membalik, melipat, dan merentangkan dirinya ke seluruh arah. Selanjutnya ada sistem otot pada moluska. Sebagian otot besar merupakan otot halus yang berkontraksi lambat, namun
yang dapat aktif berenang menggerakkan cangkangnya, terdapat otot halus atau lurik. Otot halus ini berfungsi untuk menutup cangkang pada saat istirahat, dan otot lurik berfungsi untuk menimbulkan gerakan berenang. Selanjutnya ada sistem otot pada arthropoda. Pada muskuler sangat kompleks ukuran maupun otot-otot tubuh yang banyak jumlahnya dan bersendi, serta otot melekat pada permukaan dalam rangka luar. Di balik mekanisme otot yang secara eksplisit hanya merupakan gerak mekanik itu. Dan dapat terjadi beberapa proses kimiawi dasar yang berseri demi kelangsungan kontraksi otot. Selanjutnya ada bivalvia atau kerang, memiliki dua macam tipe otot. Yang pertama otot lurik. Nah, otot lurik ini dapat berkontraksi dengan cepat yang memungkinkan kerang dapat mengatupkan cangkangnya dengan cepat bila ada gangguan. Yang kedua ada otot polos. Otot polos mampu melakukan kontraksi dengan lambat dan berlangsung lama. Kemudian ada serangga. Otot terbang pada serangga berlawanan dengan otot pada bivalvia. Sayap pada beberapa jenis lalat kecil dapat bergerak dengan frekuensi lebih dari 1000 kali tiap detik. Otot pada sayap disebut otot fibrilar. Otot itu tidak langsung melekat pada sayap, melainkan pada dinding toraks. Serabut otot vertikal yang berkontraksi menyebabkan otot toraks turun berkat adanya titik tumpu yang dibentuk oleh dinding lateral toraks, sehingga menyebabkan sayap bergerak ke atas. Ketika berkontraksi, akan memperpendek toraks pada arah anteroposterior. Ini akan meninggikan toraks dan menurunkan sayap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem otot pada hewan vertebrata. Pada ikan dan hewan-hewan vertebrata lain, hewan-hewan ini mempunyai otot seperti otot-otot pada kepala dan badan. Yang pertama, mari kita lihat otot pada gambar ikan tersebut. Sistem otot pada ikan yakni penggerak tubuh berupa sirip-sirip. Otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen, bergerak ketika mengadakan gerakan berenang. Otot tubuh dan ekor terutama terdiri dari miomer atau otot-otot bersegmen yang berselang-seling dengan vertebrata ketika mengadakan gerakan berenang dan berbalik arah. Miomer itu secara kasar berbentuk seperti huruf W dan dirakit menjadi empat sabuk miomer. Di sepanjang punggung merupakan rakitan yang terberat. Antara miomer itu terdapat jaringan ikatan yang jika direbus sabuk-sabuk miomer itu terpisah-pisah dan menjadi lapisan-lapisan daging. Kemudian, mari kita perhatikan otot pada kata. Nah, otot-otot segmental mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas berotot besar dan otot fleksor. Secara majemuk, sistem otot katak berbeda dari susunan miotin primitif, terutama dalam appendix. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh, segmen kaki teratas berotot besar. Kemudian kita lihat gambar dari sistem otot hewan reptil ini. Sistem otot buaya itu lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik, walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia. Segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk. Kemudian bisa kita perhatikan sistem otot pada aves. Pada burung, otot badan sangat termodifikasi dengan adanya sayap yang berperan untuk terbang. Adanya persatuan yang kokoh antara vertebrata thorakel dan vertebrata lumbale. Otot ini kurang berfungsi kecuali di daerah leher. Otot badan sangat termodifikasi dengan adanya modifikasi musculi appendicularis dan lebih berkembang di bagian pelvis, dan pada burung juga ditemukan otot sphincter colli yang berfungsi untuk mengusir serangga yang hinggap di tubuhnya. Tulang kuadrat dari tengkorak mempunyai dua permukaan artikular dorsal. Semua tulang pelvis bersatu. Ada sebuah pigostil sentrum mempunyai 4 buah tekik atau celah
posterior. Otot pectoralis mayor dimulai pada lunas tulang sternum dan menarik tulang humerus ke bawah, berarti menarik sayap ke bawah. Sebaliknya, otot pectoralis minor menarik sayap ke atas. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai sistem otot pada hewan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.